Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih membahas tentang ilmu ma'rifah. Bagaimana cara memperoleh ilmu ma'rifah? Ada dua fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-aqlu. Aqlu ini kalau istilah orang tasawuf itu, ilmu itu dipelajari wa hafidha dan dihafal. Kemudian setelah itu kadang-kadang bisa hilang. Ini kalau fasilitas ini. Tapi satu lagi, al-ilmu bil qalbi, dengan hati. Jadi ilmu inilah yang tidak pernah hilang. Tapi kalau ilmu ini tadi hilang. Jadi anak kita belajar di sekolah dasar, belajar di sekolah menengah. Semua kitab dihafal semuanya. Ini artinya apa? Ilmu melalui media ini. Kemudian nanti ada satu lagi ilmu media hati. Makanya hati itu al-qalbu lahu baban. Hati itu ada dua pintu. Yang pertama, ba'al-babu li'idrakil hawas, yaitu pintu untuk mengetahui yang hawas. Hawas itu yang mana? Itulah anggota tubuh. Kalau kita ingin lihat seorang hatinya sedih atau tidak sedih, maka lihat mukanya. Ya, jadi kalau ada muka sedih, berarti hati sedih. Kalau kita lihat tangannya tak kemana-mana, dia ambil punya orang, gali orang lain, berarti hatinya seperti itu juga. Kalau kita lihat seorang itu buta, dia tidak bisa tidur, tidak bisa aktivitas, tidak bisa ini, berarti hatinya juga buta. Ini yang pertama. Jadi hati punya dua pintu. Pintu yang pertama adalah al-babu li'idrakil hawas. Jadi pintu hati yang berhubungan dengan anggota tubuh manusia. Nahu greh-groh ni, artinya itu hati greh-groh ni. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab beliau itu, kalau kalian ingin tahu hati seseorang itu, maka lihatlah pergerakan anggota tubuhnya. Ya, kalau dia tenang, berarti hatinya juga tenang. Kalau dia tidak tenang, berarti hatinya tidak tenang. Ini satu pintu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-babu tsani, pintu yang kedua adalah al-babu li'idrakil malakut, yaitu pintu untuk melalui hati, media hati, pintu untuk mendeteksi alam malakut, itu melalui hati. Makanya seorang itu kalau sudah pada level itu, dia sudah seperti di alam lain. Maka inilah level khusyuk level ketiga. Khusyuk level ketiga, seorang tak kala dia melakukan ibadah salat atau dia bangun tengah malam, yang dia dapat perhatikan dia dari CCTV atau apa saja, kok lain lagi seperti berada di alam lain. Dia seperti berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada jemaah bertanya kepada saya, apa mungkin seorang berada di alam lain? Belum jauh itu, kenapa tidak mungkin? Kita saja megang Android itu, HP itu sudah berada di alam lain. Kita akan berada di alam lain. Artinya apa? Bangun tidur kita buka HP. Ini buka HP. Kita selalu buka HP. Kita sudah berada di alam maya. Anu mengidaya bila sudah berada di alam maya. Dia tidak berada lagi di alam lahir. Maka juga dia boleh uji hidup ikli ujian ada masih dia sudah berada di alam lain. Ini artinya sampel. Kalau kita ingin tahu bagaimana hati itu pintu yang kedua li'idraki al-malakut. Makanya kalau ingin khusyuk, perbaiki hati, bukan perbaiki ini, tidak perbaiki hati. Oh, kalau ingin berada di alam malakut level ketiga, berarti hati juga. Maka punya anak khusyuk yang anak khusyuk
berarti bermasalah dengan hati. Maka servis dulu hati, servis. Mungkin kejahatan yang dibuat, atau ada dosa yang kita lakukan, atau apa saja. Makanya menyukai itu penyakit dalam hati. Kalau ada penyakit dalam hati, jangan sampai deteksi alam malakut. Ya, dia tidak berada di alam lain. Kenapa? Hatinya tak bisa, medianya tak ada. Bagaimana kita mau bisa pergi jauh kalau medianya tak ada? Mobil tidak ada, pesawat tidak ada, mereka bisa pergi. Jadi tetap pergi dengan jalan kaki. Tapi kalau media ada, ya seperti kita berangkat dari sini ke Medan 45 menit. Kenapa 45 menit? Karena dalam dimensi pesawat. Ya. Kita berada dalam pesawat. Oh, jalan kaki begitu juga sampai ke Medan, titik Kudus dalam dimensi manusia. Ya. Oh, dengan sepeda lebih ini lagi 20 hari atau 15 hari dalam dimensi sepeda. Jadi artinya kalau tidak ada fasilitas ini, maka tidak bisa khusyuk, seorang tidak bisa khusyuk. Sama juga kalau tidak ada fasilitas ini, seorang tidak bisa dia menghafal pelajarannya, menghafal ini, menghafal itu, tidak bisa. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kita lanjut kajian kita. Rasulullah SAW bersabda, Inna min ummati muhaddathin wa muallimin wa mukallimin wa inna Umar minhum. Nanti ada di antara umatku, kata Rasulullah. Ya, artinya Rasulullah sudah berjanji. Di antara umatku muhaddathin. Yang dimaksudkan muhaddathin ini, dia itu diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan ilham. Tapi nanti namanya bukan nabi, tidak, dia tak ada. Ini sama seperti ibu Nabi Musa alaihissalam, namanya Yuhabat. Ibu Nabi Musa alaihissalam, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Saya wahyukan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Ya wahyulah inilah yang akan kita tunggu. Jadi BPK menunggu wahyunya Nabi kan, tapi wali. Tetapi Muhammad tidak pernah mengatakan kalau dia wali Allah. Ya, tidak ada. Tidak pernah dia kata wali Allah. Tidak pernah orang-orang yang diberikan ilham wali Allah. Tidak pernah. Ya, kalau dia mengklaim dirinya wali Allah, dia wali Allah. Jadi makanya wali Allah itu yang diberikan ilham kepada dia sebagaimana ibu Nabi Musa alaihissalam namanya Yuhabat. Ada beberapa perbedaan ahli tafsir terhadap makna wa auhayna ila ummi Musa. Ada satu penafsir mengatakan ibu Nabi Musa diberikan ilham ketika beliau tidur. Ini tafsiran dari wa auhayna ila ummi Musa an-ardi'i. Diberikan ilham, wahai ibu Nabi Musa, wahai Muhammad, kamu jangan takut menyusui anakmu. Jangan takut kamu kepada Fir'aun. Kamu takutnya kepada saya. Ini wahyu diberikan oleh Allah kepada ibu Nabi Musa Muhammad. Akhirnya direspon oleh ibu Nabi Musa alaihissalam, disusui anaknya. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, disusui anaknya ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 4 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan disusui oleh ibunya Yuhabat, dan dia tidak takut kepada Fir'aun atas arahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya anaknya itu diletakkan fit tabut. Tabut itu ada sebuah kotak. Kemudian kotak itu diikat dengan seutas tali. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian tali itu dilepas ke sungai. Setiap dia akan menyusui anaknya, dia tarik tali itu disusui anaknya. Nabi Musa alaihissalam. Setelah dia susui, diletakkan lagi di kotak itu, dilepaskan lagi tali itu, kemudian tali itu diikat. Artinya apa? Nabi Musa hidup di dalam sungai selama 7 bulan lamanya dan tidak ada yang musik sedikit pun. Ya. Kenapa? Ini sudah diberikan ilham kepada ibu Nabi Musa alaihissalam, sehingga dia tidak mengatakan nur wali burhana. Karena ini yang dikatakan wali itu adalah seperti itu, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan wa inna min ummati muhaddatsin. Nanti di antara umatku ada orang-orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Umar minhum. Umar adalah salah satu orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya Umar itu ditakuti oleh para iblis. Yang pertama ditakuti kenapa? Salah satunya, Umar kalau ingin melakukan sesuatu, dia tak mikir lagi, dia tidak mikir begini, ingin beribadah jangan, begini dia tidak ibadah tidak. Jadi apapun yang dia niatkan akan dilakukan terus. Maka iblis takut sekali kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu belum lagi hatinya yang bersih. Maka kalau ingin kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibijuk ilmu oleh Allah, maka hati bersihkan dulu.
Kalau ada penyakit di hati ini, jangan marah. Kalau ada penyakit hati kan banyak. Jadi penyakit hati, dengki ke kau, penyakit hati. Apa namanya, dengki ke kau, bagah bunyi dalam tanda kutipnya, ketalah dia. Dan berarti itu kadang-kadang urun hana tumayang, dan yang bunyi tak pernah rumah penyakit hati, ya. Kita marah melihat maksiat, itu bukan penyakit hati. Ya. Jadi jangan salah. Ini dalam tanda kutip, makna negatif, cepat marah. Kemudian dengki sama orang lain, kau. Kemudian cepat marah tadi. Kemudian ada penyakit hati yang lain seperti apa? Ria, ujub, takabur. Ini penyakit hati. Maka kalau ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua tadi itu, babun yang kedua liidrakil malakut, maka hati ini bersihkan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan di antara mereka itu ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang dimaksud dengan muhaddatsi, muallimi, mukallimi? Yakni as-siddiqin wal muhdath wa al-mulham. Muhdath itu orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan sesuatu oleh Allah, diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mulham walladhi inkashafa lahu fi batin qalbihi. Orang yang diberikan ilham adalah yang dibukakan pintu hatinya, dia mukasyafah namanya. Maka salah satu kitabnya Imam Al-Ghazali, beliau selain kitab ini Ihya Ulumuddin, beliau ada kitab namanya Rasail Al-Ghazali. Kemudian ada yang ketiga itu Mukasyafatul Qulub, nama kitab beliau. Walaupun sebagian orang itu ada yang tidak dengan kitab beliau, hanya nyaman dengan kitab beliau. Kenapa tidak nyaman? Ada beberapa riwayat Israiliyat katanya. Ada beberapa hadis-hadis dhaif. Jadi lupakan kita ambil yang baik-baiknya saja, yang bagus saja. Sekarang kan sudah ada tahqiq. Tahqiq itu apa tadi? Sudah ditelaah kembali. Maka ini begitu dia, ini sudah ditelaah oleh Sayyid Imran. Jadi kitab Ihya Ulumuddin beliau sudah ditelaah kembali dan ditahqiq kembali. Artinya nanti setiap ada riwayat beliau berkomentar. Ini riwayat ini begini, tidak ada asalnya, tidak ada ini hadis ini dhaif, selalu dikomentari. Maka kita ambil yang kita pilih-pilih, tidak ambil semuanya. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. Dari mana itu ilham tadi? Fi batini qalbihi min jihati dakhil, la min jihati al-mahsusatil kharijah. Tetapi dari segi batin, dari segi dalam. Jadi bukan dari segi luar. Maka seorang bisa mendeteksi ilmu malakut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu ma'rifah, bukan melalui otaknya, bukan melalui tangannya, bukan melalui kakinya, tubuhnya dan lain sebagainya. Maka tidak ada cara lain untuk supaya diberikan ilmu oleh Allah, diajarkan sesuatu hal yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilah berkhairi ta'allum, tanpa belajar, wa khairul mu'tad, dan tanpa seperti orang biasa. Makanya melalui hati, jadi bukan melalui otak al-mahsus. Wal Quran musarrahun, Al-Quran sudah menjelaskan bi anna taqwa miftahul hidayah. Ketakwaan itu kunci hidayah. Bagaimana ketakwaan kunci hidayah? Maka Rasulullah mengatakan at-taqwa hauna. Takwa itu di sini. Maka kalau ingin dapat hidayah, ini dulu perbaiki. Kalau kita tidak memperbaiki ini, jangan pernah dapat mengharap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu kan ada dua. Jadi petunjuk ada dua. Ada petunjuk yang berasal dari manusia. Itu namanya petunjuk dalalah namanya. Petunjuk dalalah, seorang mengajarkan anaknya bagaimana cara berwudu, mengarahkan anaknya kepada kebaikan, itu petunjuk dalalah namanya. Nah, ini tidak bagus. Nah, cara berwudu begini, cara baca Quran begini ya, itu namanya petunjuk dalalah. Petunjuk dalalah itu berasal dari manusia, semuanya bisa memberikan petunjuk dalalah. Satu. Yang kedua, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dari Allah itu ada dua lagi, dibagi dua. Yang pertama petunjuk bayani namanya. Bayani artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menawarkan konsep-konsep yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengajak dialog akal, penciptaan langit dan bumi. Mengajak dialog. Ini namanya petunjuk bayani. Maka ada orang yang ketika dia melihat petunjuk bayani, penciptaan langit dan bumi di luar kesanggupan manusia, ketika itu dia yakin dan beriman kepada Allah. Tapi ada juga orang yang kedua, dia melihat penciptaan langit dan bumi, dia mengkaji Al-Quran, tapi tidak pernah bertambah ilmunya, tidak pernah bertambah. Bagi orang yang pertama, dia merespon setiap petunjuk Allah Subhanahu wa taala, penciptaan langit dan bumi, maka dia gunakan akal yang dia lihat. Dia bertambah dekat dengan Allah, maka dia akan dapat petunjuk yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala,
petunjuk taufiqi namanya. Itu langsung diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makanya petunjuk itu ya dari hati. Ya. Karena apa namanya sumbernya itu adalah hati. Miftahul hidayah wal kasbi. Bukan hidayah petunjuk saja, tetapi al-kasbu. Jadi kita itu diberikan apa namanya? Ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala juga melalui hati. Makanya Nabi Isa alaihissalam pernah ditanya, ya ini pada suatu hari. Karena ada mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa berjalan dengan seorang pemuda Yahudi. Karena apa? Yahudi ini dia terus mendesak Nabi Isa untuk bisa ikut dengan Nabi Isa alaihissalam. Karena Yahudi ini mengatakan, ya wahai Nabi Isa, boleh nggak saya mengikuti kamu? Kemana saja saya ikuti? Nabi Isa mengatakan tidak ada masalah. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam membawa 3 potong roti. Ya, 3 potong roti dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Ketika sampai baru setempat karena lapar sekali, maka mereka memakan roti pertama dan roti kedua. Berarti secara logika ada tinggal 1 roti lagi. Ketika roti itu sudah mereka makan, Nabi Isa makan 1, Yahudi tadi makan 1, tinggal 1 roti lagi. Nabi Isa pergi ke sebuah tempat, ya, tidak tahu itu entah mau membersihkan diri atau bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ketika itu dia kembali lagi, dia lihat roti yang ketiga sudah hilang. Nabi Isa bertanya kepada pemuda ini, mana roti yang ketiga? Kenapa bisa hilang? Dijawab oleh pemuda Yahudi, kamu jangan menuduh saya. Saya tidak makan roti yang ketiga. Saya makan jatah saya sendiri roti yang kedua. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, si Yahudi tadi dia berbicara dengan Nabi Isa alaihissalam, saya lapar sekali ini. Gimana? Udah nyerah. Oh, tidak ada masalah. Akhirnya ada seekor kambing yang lewat di situ. Nabi Isa menyembelih kambing itu. Ketika dia sembelih, dia bakar kambing itu, kemudian dia makan. Setelah mereka dua-dua memakan kambing itu, kan tinggal tulang. Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hidupkan kembali kambing ini, ya Allah. Akhirnya kambing tadi terakit tulangnya satu sama lain, akhirnya menjadi seekor kambing lagi seperti semula. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, "Ara'aita mu'jizati?" Kamu lihat mukjizatku? Apa kata ini tadi? Pemuda tadi, ya saya lihat mukjizatmu ya Allah. Wahai Isa alaihissalam. Kemudian ketika itu, kamu luar biasa, kata Yahudi. Kamu luar biasa. Tidak ada orang yang bisa seperti ini. Kemudian Nabi Isa mengatakan, roti yang ketiga mana? Ya. Kemudian Yahudi tadi mengatakan, tidak, kamu kenapa menuduh saya makan roti yang ketiga? Saya tidak makan roti yang ketiga. Ya. Saya makan roti yang kedua. Bukan, kita lanjutkan perjalanan. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam, ya sebenarnya kita ini kan yang kedua ini. Nabi Isa, beliau berjalan di atas air, dia jalan di atas air. Ketika itu ditanya, kaifa tamshi 'alal ma'? Ini dialog ini ada di dalam kitab yang begini. Kaifa tamshi 'alal ma'? Bagaimana kamu bisa berjalan di atas air? Ittaqillah. Ya. Jadi maksud ittaqillah apa? Bertakwalah kamu kepada Allah. Rupanya setelah dideteksi, kalau ingin bisa berjalan di atas air, bersihkan hati. Takwa itu di sini. Bersihkan hati. Dengan membersihkan hati, Allah akan memberikan ilmu yang tidak diberikan pada orang lain. Ini seperti pembahasan kita di ilmu. Orang yang mengamalkan satu ilmu yang dia ketahui, alimallahu ma lam ya'lam, maka dia akan diajarkan ilmu yang tidak ada, diajarkan kepada orang lain. Ketika itu Nabi Isa dia jalan di atasnya, dia pegang pemuda yang begini, dia bisa juga dia jalan di atas saya. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Ara'aita mu'jizati? Kamu lihat mukjizat? Ya, saya lihat mukjizat engkau yang bisa, luar biasa. Tidak ada orang yang seperti engkau bisa berjalan di atas saya. Nabi Isa bertanya, mana roti yang ketiga? Dijawab oleh pemuda tadi, kamu jangan menuduh saya makan roti yang ketiga. Saya makan roti yang kedua. Ini gambaran apa ini? Ini gambaran orang yang tidak pernah takut dengan musibah-musibah yang nampak dengan matanya. Dia buat maksiat terus, tidak pernah takut dia. Besok maksiat ini dia buat, tidak takut dia. Dia tahu kalau musibah itu berasal dari Allah, dia tahu. Pemuda Yahudi tahu kalau yang dilakukan oleh Nabi Isa itu adalah khaliqul adat, adalah sebuah mukjizat, tapi dia tidak pernah takut, tidak pernah takut dia. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika sampai ke tujuannya, di situ ada satu gundukan pasir yang besar sekali. Nabi Isa alaihissalam dia langsung membagi pasir itu menjadi 3. Setelah itu Nabi Isa berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alhu dhahaban. Ya Allah, jadikan pasir-pasir ini menjadi emas. Akhirnya pasir itu menjadi emas, 3 itu menjadi emas. Pemuda tadi bertanya, kenapa 3 wahai Isa? Kenapa tidak 2 saja? Kita bagi 2.
Nggak bisa mengatakan ini harus 3. Kenapa 3? Yang pertama untuk saya, yang kedua untuk kamu, yang ketiga untuk siapa? Yang ketiga yang makan roti kita yang hilang kemarin itu. Oh, saya yang makan. Jadi ada roti yang mau itu. Artinya ketika dunia begitu gelapnya mata manusia, ya, apapun mau dilakukan, roba mengerti ilmunya. Ya. Sebenarnya akan kita katakan yang kedua tadi, yang berjalan di atas air tadi, ditanya, kaifa tamshi 'alal ma'? Bagaimana kamu bisa berjalan di atas air? Ittaqillah. Ya, bertakwalah kepada Allah. Makanya Imam Ghazali mengatakan begini, ilmu mukasyafah ini akan diberikan dengan cara bagaimana? Bitajarrub. Tajarrub itu latihan, melatih. Seorang kenapa bisa naik ke gunung deh? Kadang-kadang kumpul pakai danau. Selanjutnya tidak pernah pakai tali ini, dia langsung ke sana. Karena latihan. Apakah hari pertama dia sampai ke puncak? Tidak. Hari kedua tidak pula. Hari ketiga tidak pula. Maka kalau kita lihat orang yang tidak menggunakan tali lagi dia bisa ke puncak gunung itu sudah latihan dia 10 tahun, 20 tahun tidak bukan. Ayo kita gunungnya. Belum coba anak itu mencoba ke mana ya? Kok dicoba aku orang lain itu sudah 20 tahun dia seperti ini. Ini dia mau coba juga, lagi ketiga, perlu kena dengan gerem mana pakai dalam. Maka latihan pakai tadi. Setelah terbiasa, nggak usah pakai tadi. Demikian pula hati. Maka kata Imam Al-Ghazali, hadhihi syawahid min tajarrub. Jadi fenomena ini dengan latihan. Yang pertama melatih hati. Melatih hati untuk tidak poeng ke bawah lain. Yang pertama poeng sampai latih hati. Artinya berkata hilang penyakitnya. Berkata hilang penyakitnya. Ya. Kau sendiri sedang jamaah di dalam Allah. Oke. Ya, jadi Abu Yazid mengatakan begini. Abu Yazid ini adalah seorang tasawuf, dia seorang sufi kan? Apa kata beliau? Laisa al-alim alladhi yahfadhu min kitab. Orang yang alim itu ini versi beliau. Itu biasa. Jadi dalam kitab tasawuf itu ada versi ini, versi ilmu itu bagaimana? Kata beliau, orang alim itu bukan orang yang menghafal kitab. Bukan orang menghafal buku. Nah, orang yang hafal buku tambah buku yang hafal. Kemudian lagi ada pada SD-nya, dihafal semuanya. Ketika dia ada SMP, katanya, "Hai, yang hafal itu kan ada tinggal di kedua. Anak boleh hafal dia ya. Ada SD pun hafal tak? Dia hafal ada SMP. Ada SMP dia hafal semuanya. Ketika dia pindah di perguruan tinggi, ditanya nanti, yang kamu hafal dulu, apa nanti tidak tahu dia perguruan tinggi. Ya. Maka menurut Abu Yazid, al-alim laisa yahfadul kitab. Bukan orang yang menghafal kitab, bukan orang yang menghafal buku. Bagaimana alim menurut beliau? Alim itu adalah innamal alim alladhi ya'khudhu ilmahu min rabbih. Seorang yang dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang dikatakan oleh gurunya Imam Asy-Syafi'i. Ketika Imam Asy-Syafi'i bermasalah dengan hafalannya. Jadi beliau mendatangi gurunya, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Jadi Imam Syafi'i melapor kepada gurunya, "Wahai tuan guru, hafalanku ini kacau sekali, bagaimana ini?" Kemudian apa kata gurunya Waqi'? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Maksiat apa itu? Maksiat hati. Tinggalkan ujub. Maka menyampaikannya di bulan Februari, ujub ini oh ayu tandu. Ria, apa ria anakku? Yang menjauhkan lagi ya, itu hamba lupa hafalan itu tak pernah lengket di kepalanya. Apapun tak pernah lengket di kepalanya. Kenapa? Itu karena ilmu hafalan, ya. Bukan ilmu yang diberikan oleh Allah, ilmu Rabbani namanya. Ada yang mengatakan ilmu ladunna, sehingga dikatakan ilmu laduni. Itu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum anak kita menghafal Quran atau apa, ibu lihat dari makanya mereka bagaimana hafal Quran, bukan lihat di makanya ini ada mengapa bahan yang Tuhan. Artinya untuk berkumakan dosa besar, walaupun sudah tua tidak ada dosa, insya Allah akan mama juga manfaat. Ya. Lagi di penaji, di Zikri, ya di Zikri itu ada kelompok ibu-ibu, Jadi waktu saya datang pun mereka sedang wisuda. Mereka dua-dua, ini kan saya kalau kita wisuda pun wisuda untuk menghafal Quran. Oh ayo. Padahal juga, nah yang disuruh naik 5 naik 10 naik 15. Wah, bagus itu. Umum baru? Umum naik 70. Apa
baginya 50, 70. Nah, kita yang Quran. Rupanya ada satu orang ibu sudah 70 tahun, 15 juz dia sudah menghafal Quran. 15 juz. Artinya apa? Secara logika mustahil. Mustahil kenapa? Ininya sudah kuat lagi, Pak. Ininya nggak kuat lagi, kan sudah melemah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi." Orang yang makin tua, maka ciptaan itu akan aku lemahkan, kata Allah. Nyaro awai degah anak negade, pendengaran awai degah anak negade. Ini ingatan degah anak negade. Ya. Jadi makanya apa? Ibu itu kuncinya apa? Pilih hati ini. Pilih hati. Karena ilmu-ilmu yang dari Allah itu hanya perlu kenyo. Ya. Maka tak perlu heran. Kalau orang yang ini, kalau kedokteran akan heran ya. Kepala dia kan sudah lemah, bisa dihafal 15 juz, ya, mempelajari apa? Karena mungkin. Tapi makanya kata Imam Yazid ini, orang yang berilmu itu adalah orang yang diberikan ilmu dia, nah, ya ilmu min Allah, dia mengambil ilmu dari Allah. Artinya apa? Dia bersihkan hatinya. Dengan hatinya dia menghafal Al-Quran. Ya, bukan dengan otaknya. Kalau dengan otak selain itu akan lupa. Tapi kalau dengan hati tidak. Kita lanjut lagi. Mana tadi? Ya khudhu ilmahu min rabbih ay waqtin sya'a, kapan saja bisa diambil. Maka hanya mencewat teori. Ya. Makanya ada sebuah teori yang bisa dipatahkan teori itu. Ta'allumu fi sighari kanaqshi 'ala al-hajar. Belajar di waktu kecil seperti menulis di atas batu. Wa ta'allumu fil kibari, orang yang belajar ketika tua seperti melukis 'ala al-ma'i, di atas air. Ini teori ini bisa salah teori ini. Orang tua juga bisa belajar. Orang tua juga bisa menghafal Quran. Kenapa tidak? Kenapa? Karena jangan gunakan ini, tapi gunakan ini. Ya, gunakan hatinya. Kemudian hati ini, kemudian bacanya, kemudian berangkai Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah akan diberikan, dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menghafal Quran, memahami sesuatu, ya, belajar sesuatu. Bila hifdin wala darsin, ya ini tanpa belajar ya, teori ini sekian tahun, tak boleh. Ibu itu tak perlu dia belajar teori hafal ini teori, tak perlu dia teori. Ya. Asal dia sudah membersihkan hatinya, kemudian dia ulang-ulang, dia kan minta jalur memang. Harus dengan ulang-ulang, harus dengan latihan. Wa hadha huwa al-ilmu rabbani. Ini namanya ilmu rabbani. Makanya ada di dalam Al-Quran itu disebutkan begini. Wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Ketika di dalam surah Al-Kahfi ada seorang laki-laki yang dipanggil namanya Nabi Khidir alaihissalam. Sebelumnya ketika Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, apa kata Nabi Musa? Ya, Nabi Musa pada kesempatan itu nambung Mesir dari Musa, nambung Mesir. Cuma bau Nabi Musa, wajar bau Nabi Musa. Ya. Nabi Musa mengatakan, "Man a'lamu Bani Israel?" Siapa orang yang paling berilmu dari Bani Israel ini? Siapa? Kaumnya menunjukkan kamu, tidak ada lain. Ya. Maka lu paling. Rupanya Allah Subhanahu Wa Taala di kata Imam Ghazali, wa'ataballahu alaihi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pelajaran kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Wahai Musa, innani 'abdan, saya punya seorang hamba, a'lam minka, lebih berilmu daripada kamu. Ya. Sehingga Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam mengatakan, kaifa asil ilaihi? Bagaimana saya bisa menjumpai dia? Bagaimana saya bisa ketemu dengan dia? Akhirnya ceritanya panjang. Dia pergi dengan pembantunya. Kemudian setelah itu dia ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, dia mengucapkan salam. Ya. Jadi salam itu kita jangan berpikir salamnya umat dan yang mana. Salam itu sudah ada dari ilmu. Nabi Musa mengatakan assalamualaikum. Maka ini ada orang menuntut ilmu. Ya. Jadi dia merendahkan di assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi Khidir, waalaikumsalam. Man anta, kamu siapa? Saya Musa. Musa yang mana? Ditanya lagi oleh Nabi Khidir. Kamu Musa yang mana? Musa pada zaman itu ini menandakan apa? Nabi Khidir alaihissalam umurnya lebih panjang daripada umur Nabi Musa alaihissalam. Sehingga dia bertanya, ini Musa mana ini? Apakah Musa Bani Israel atau Musa sebelumnya? Musa mana ini? Artinya Nabi Khidir alaihissalam sudah pernah hidup pada masa Musa ini. Musa itu bukan Rasul ya. Dia bertanya, ini Musa mana ini? Saya Musa yang Bani Israel. Oh ya, Musa. Ada apa? Saya ingin mengambil ilmu dari kamu. Oh tidak, kata Nabi Khidir alaihissalam. Kamu orang berilmu. Ilmu kamu beda dengan ilmu saya. Ya. Kamu ilmu
ilmu zahir, ilmu zahir dia. Ilmu zahir. Sedangkan saya ilmu batin, beda. Maka tidak akan pernah ketemu ilmu zahir dengan ilmu batin. Tidak akan pernah ketemu. Nabi Musa terus dia minta, saya akan menjadi muridmu. Tidak. Kamu itu ilmu kamu tidak akan pernah ketemu. Akhirnya didesak-desak, boleh. Boleh saya berikan itu, tapi jangan nanya-nanya karena ini ilmu batin. Dengan dia ilmu batin. Makanya Allah mengatakan kenapa Nabi Khidir begitu hebat sekali. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ladunna saya ajarkan kepada dia Nabi Khidir alaihissalam. Ini surah Al-Kahfi ayat 65. Wa 'allamnahu. Kenapa ada tasydid di situ? Diajarkan secara kontinu dan latihan kepada Nabi Khidir alaihissalam sehingga dia begitu hebat sekali. Makanya Nabi Khidir alaihissalam ketika sedang menuju dia ini ilmu laduni termasuk ilmu yang dalam ma'rifah itu termasuk hikmah juga begitu. Makanya setiap hikmah itu bisa dibaca oleh Nabi Khidir alaihissalam. Salah satu hikmah apa? Ketika mereka sedang duduk di kapal itu, duduk dengan Nabi Musa alaihissalam, tiba-tiba ada seekor burung. Fadakhira nakratun wahidah wa thaniyah wa thalithah. Burung itu mematuk-matuk air. Jadi dia berada di dalam sumur ini ketika air bergelombang dia masuk lagi air, dia pikul lagi air, dia minum air laut ini. Nabi Khidir mengatakan, "Syuf, coba lihat burung tadi, dia minum airnya. Masa yatabaqqa min famihi. Coba lihat apa sisa yang ada di mulut dia." Kata Nabi Musa alaihissalam, sedikit sisanya. Begitulah ilmu kita berdua. Ilmu kita cuma sedikit. Ya. Jadi diajarkan hikmah kepada Nabi Musa alaihissalam. Hikmah itu dari mana? Itulah ilmu laduni namanya. Itulah ilmu ma'rifah namanya. Dikatakan laduni, ini kata berasal dari kalimat wa 'allamnahu min ladunna. Min ladunna ilmu dariku kata Allah. Ladunna menjadi laduni. Artinya ilmu yang berasal dari kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang bermain dalam hati Allah. Maka Nabi Khidir alaihissalam mengatakan ilmu kita seperti yang tersisa dari mulut burung tadi. Sedangkan ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala lautan ini. Maka kalau ingin minta ilmu minta kepada Allah. Maka baik kumpul dia zaman. Pada bernoyo dia bukan hidup paling alim, paling hebat dia. Ulama itu banyak sekali. Kitab itu banyak sekali. Hadis itu banyak sekali hadisnya. Kadang-kadang mudah kamu dengar dari. Ya. Yang Sahih Bukhari saja segini Sahih Bukhari. Itu belum lagi penjelasannya Fathul Bari. Ini dikarang oleh Imam At-Asqalani. Segitu banyak. Yang kadang-kadang mudah Nabi. Lu yusam dah Nabi. Nah, yusam Nabi. Dapat terjadi dia mencatat 1 lembar, 2 lembar. Kan ribuan halamannya. Ya. Artinya ilmu Allah itu luas sekali. Di kemudian ulama itu yang punya ilmu yang luas sekali. Dari mana kita boleh? Yang mana ada hebat. Lu ulama, lu kali, lu aulia, lu ya. Kau sendiri sedang dimana dalam hati Allah. Ini kita lanjutkan. Jadi ini kenapa asal mula ilmu dikatakan ilmu laduni. Kenapa dikatakan ilmu laduni? Ya. Alladhi yanfatihu fi sirril qalbi min ghairi sabab. Karena ilmu ini adalah ilmu sirrun. Sirrun itu tidak bisa dideteksi oleh orang lain. Fi sirril qalbi, rahasia hati. Ya. Maka mudah-mudahan dan hati yang akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi yang cerita kita pada pertemuan yang lalu, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam dalam jangka waktu yang sekian singkat, beliau bisa tahu ilmu cara membuat kapal. Karena beliau tidak pernah sekolah di perkapalan. Anda jadi STM, tidak pernah sekolah di teknik. Yang katanya guna apa ijazah anak ijazah. Juga kata mat teknik, kata bulan STM, kata mat teknik itu ada ibu kapal kan itu. Cuma kapal banyak dari ibu ali. Padahal kuliah sudah 10 tahun, 20 tahun dia kuliah. Tapi Nabi Nuh alaihissalam ketika diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasna'il fulka bi a'yunina wa wahina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum. Kamu buat kapal. Bagaimana saya buat, kata Nabi Muhammad SAW? Saya tidak bisa buat. Saya ajarkan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita minta dari Allah. Teknologi Allah. Allahumma 'allimni, ajarkan saya ini doa Mario. Allahumma 'allimni kama 'allamta Nuh, kama 'allamta Muhammad, kama 'allamta sairil anbiya. Ya Allah, berkurnalu sebagaimana Kau kurna para nabi, ya Allah. Ya, karena kata Imam Ghazali ini, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat diberikan kelebihan. Artinya kenapa kita tidak? Ya. Kita diberikan juga oleh Allah. Asalkan kita ikuti aturan-aturannya. Makanya dalam tafsir Sya'rawi apa kata beliau? Kullu khitabin lin nabi, khitabun li ummatihi. Setiap Allah berdialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana contohnya dialog Allah?
Wa nuyassiruka apa namanya? Wa nuyassiruka lil yusra. Saya permudah hidupmu ya Muhammad. Apakah ayat ini berlaku untuk Nabi Muhammad saja? Hidup Nabi Muhammad mudah. Apakah kita tidak mudah? Dijawab oleh Imam Asy'ari, setiap dialog Allah dengan Nabi juga berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya Allah berdialog dengan Nabi Muhammad. Wa nuyassiruka lil yusra. Saya permudah hidupmu kalau kamu mau berpegang kepada Al-Qur'an. Kamu terus berdialog denganku. Kamu terus minta petunjuk dariku. Demikian pula dengannya. Dan aja menyertai kunci lagi ya. Kita dekat dengan Al-Quran, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat melihat dia maka lagi sini. Dipermudah hidup kita sebagaimana Allah mempermudah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jamaah yang dalam jamaah. Makanya dia ini min ghairi sababin, tanpa sebab. Nabi itu belajar dia tahu tanpa sebab, tanpa belajar. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam tanpa belajar ada yang dia hidupannya di laut saja. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir, apa kata beliau? Itu Nabi Khidir alaihissalam dia pulang pergi dari mana dia pulang pergi? Dari Asia dia menuju ke Laut Tengah. Laut Tengah itu adalah laut pembatas antara Afrika dan Eropa. Yang Afrika Eropa namanya Laut Mediterania. Inilah laut yang selalu dia dapat. Jadi jauh laut ini kemudian tembus ke Laut Mediterania. Balik dia terus seperti itu. Makanya kenapa yang punya kapal itu tidak asing lagi sama Nabi Khidir alaihissalam? Ada asing Nabi Khidir. Dia Nabi Khidir belum baru. Akhirnya 40 tahun sama orang itu. Yang punya kapal itu kan orang miskin. Kalau kita terlengah, dah udah kapal ganti, mana mungkin? Yang bukan hai itu bantuan ke rumahnya bakal bukan sih modal dua modal. Ya, Pak. Kalau di dalam itu disebutkan apa? Itu punya lil masakin dalam surah Al-Kahfi. Secara logika, bagaimana orang miskin bisa punya kapal? Kita tidak menelusuri di dalam tafsir. Ketika kita telusuri baru kita percaya, oh betul ya begitu. Itu kapal itu punya orang tua mereka. Orang tua ini dia punya 10 orang anak. 10 orang anak dia punya. Ketika dia meninggal dunia, yang aktif itu cuma 7 orang. 7 orang yang aktif. Yang 3 orang itu ada yang cacat, yang buta, yang tidak bisa bekerja 3 orang ini. Satu kapal ini warisan orang tuanya dibagi-bagi 10 orang itu semuanya. Yang kerja 7 orang, mereka ganti-gantian. Yang ganto. Yang 3 ini tidak kerja. Habis baterai ya. Jadi yang 3 ini dia tidak kerja yang 3 ini. Akhirnya apa? Setelah mereka pulang pergi itu mereka kasih untuk yang 3 tadi. Kan orang ganti lagi. Ya. Maka kalau dapat 1 juta itu bagi 10. Ya. Jadi makanya kalau dapatnya 1 juta itu bagi 10. 100.000 orang dapat. Ya. 100.000 itu kalau kita lihat tidak sesuai dengan yang mereka kerjakan. Makanya dikatakan orang miskin. Makanya Nabi Khidir alaihissalam tidak diprotes oleh pemilik kapal. Ketika Nabi Khidir melobangi kapalnya, kan tidak diprotes. Tidak ada di Al-Quran yang diprotes. Hai Khidir, kenapa kamu ini? Kamu keluar di sini. Tidak diprotes. Yang protes itu cuma Nabi Musa alaihissalam. Padahal apa urusan Nabi Musa? Yang punya kapal bukan Nabi Musa. Yang punya kapal itu orang miskin tadi. Ya. Kenapa yang marah Nabi Musa alaihissalam? Karena Nabi Musa tidak tahu. Kenapa pemilik kapal dia tidak marah? Karena dia tahu ini Nabi ini. Ya, karena di dalam perkataan beliau, saya tahu mereka berdua ini min atharin Nabi, daripada ada tanda-tanda kenabian. Kenapa? Bukan masalah itu saja yang dihadapi oleh pemilik kapal dilobangi. Sebelumnya juga pernah terjadi dengan Nabi Khidir. Artinya setiap Nabi Khidir naik ke kapal dia, selalu ada manfaat bagi dia. Ya, pemilik kapal. Artinya dibiarkan saja. Nabi bukan anak pukuli. Karena apa? Sesuai dengan ilham dan arahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah jawaban. Kita lanjut sedikit lagi. Ya, jadi wa'lamu, ini ada sebuah ayat ini. Jadi artinya kita itu begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala kita berbuat maksiat, kita akan dijauhi oleh Allah. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Kalau kamu teringat kepadaku, saya juga teringat kepadamu kata Allah. Tapi kalau kamu buat maksiat, jangan pernah harap saya dekat denganmu. Maka saya akan jauh darimu. Maka orang berbuat maksiat hatinya mendakku bahkan jiwa Allah. Yang lebih juga mati juga. Ya. Ketika seorang buat maksiat, maka hatinya sudah mendakku. Ketika itulah dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Coba dia ambil wudu salat, hatinya tenang kembali, tenang kembali. Maka untuk mendeteksi Allah itu dekat atau tidak dekat, ketika seorang itu berbuat maksiat dia akan jauh. Ketika dia taat kepada Allah, Allah akan dekat sekali. Makanya Allah katakan apa? Saya itu dekatnya dengan seorang hamba, sebagaimana min hablil warid, urat leher dekat dengan orang yang punya urat leher itu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah katakan, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ya. Allah itu mengetahui isi hati kita. Ya, mengetahui isi hati kita. Apakah kita buat maksiat atau tidak buat maksiat? Apakah niat kita baik atau tidak baik? Maka diketahui oleh Allah. Karena diketahui oleh Allah, fahdharu, maka jagalah Allah dimanapun kamu berada. Nanti jaga Allah bagaimana? Ketika pegang mati, itu Allah bagi jawaban bagaimana? Ketika ingin buat ini, jawaban bagaimana? Terus dia menjaga, terus memantau. Inilah konsep muraqabah di dalam kajian tasawuf. Kita lihat di sedikit lagi. Ini kita lompat-lompat saja karena ada beberapa hal yang susah. Artinya apa kita ambil yang mudah-mudah kita pahami saja. Dan ada sebagian setelah ditahqiq itu diberikan peringatan oleh orang mentahqiq. Saya maunya begini, saya maunya begitu, nggak usah kita baca. Ya. Benar. Turunnya kami ya. Ya kaji. Ini penutupnya ini seperti yang kita ungkapkan tadi. Jadi hati itu ada dua pintu. Pintu untuk yudrikul hawas, pintu untuk yudrikul al-malakut. Yang kita ini sekarang pelajari adalah pintu untuk yudrikul malakut. Maka kesimpulannya, supaya kita ini bisa, kita dua pintu ini. Kalau pintu yang pertama itu semua orang bisa mengalaminya. Artinya apa? Kalau hati sedang sedih, maka nanti kita akan melihatnya anggota tubuhnya juga sedih. Itu ya tahu, berarti bermatalah hati. Ya. Oh dia gembira, berarti hatinya gembira juga. Mekrul muka, berarti dapat doa yang udang, hebat dia dari mukanya juga. Anak mungkin urut muka anaknya, pasti ada masalah. Orang senang-senang punya masalahnya. Berarti bacai pengnya atau nanyo kaji. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya ini tidak bisa dideteksi oleh orang lain dan tidak bisa dideteksi oleh malaikat. Malaikat mendeteksi babon yang pertama tadi, pintu yang pertama, pintu yudrikul hawas. Seorang ketika dia berinfak bersedekah, malaikat akan malaikat ini dia tahunya apa? Ikhlas atau tidak ikhlas? Lihat dari pergerakan anggota tubuhnya. Kalau anggota tubuhnya itu kali cuma saja, enggak belum betul di karena rencana ya betul di didengar oleh malaikat. Berdoa ikhlas. Keikhlasan itu diketahui oleh malaikat dari apa? Dari anggota tubuhnya. Inilah yang dikatakan babun yudrikul hawas. Hati itu ada satu pintu untuk yudrikul hawas. Tetapi kalau yudrikul malakut ya dia tidak tahu. Malaikat ini tidak tahu. Ya. Saya rasa cukup sekian saja. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan. Ya. Ya. Saya dengar di surah Yasin di Qur'an surah Yasin di Qur'an ayat ke-8 Waman kisuf kita pada ayat Waman ya Waman mu'amirun lagi sulit. Ya. Di Yasin 6 Ya. Di situ ada dua kan? Iya, artinya filtrasi. Iya. Jadi menurut medis itu dua, pertama kembali ke fisik lemah, yang kedua saraf. Iya. Sedangkan di dalam agama itu jumlah hati kita ada 100.000 folder. Iya. Jadi cuman permasalahannya kalau fisik guru itu nggak bisa kita tentukan, bisa dimakan. Iya. Jadi di masalah itu Pak, saraf Pak, namanya lupa diri, keringetin, sebulan seterusnya. Ya. Itu gimana caranya? Kita sarafnya bisa cas kembali, walaupun fisik enggak. Terima kasih. Iya. Makanya kita lihat sambungan ayatnya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal saleh tetap terus dijaga oleh Allah. Ya. Aji dah kalian coba lihat dari sejarah-sejarah. Burung-burung ulama, burung-burung male, burungnya ada nggak diberikan ikan poro apanya? Kecuali dia mengadakan ulama-ulama anak itu ya. Jadi artinya apa? Illal ladzina amanu. Seseorang itu kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang beriman itu ada pelambang khusus. Orang beriman beramal saleh. Ini kan tafsirannya begini.
Ketika seorang masih muda, dia ibadah, dia banyak sekali, dibaca Al-Quran satu hari satu juz dibaca. Dia salat tahajud begitu juga. Ketika dia sudah tua, dia tidak sanggup lagi. Ya, dia tidak sanggup apa? Dia tidak sanggup untuk membaca Al-Quran satu hari satu juz. Yang dia baca satu hari satu lembar. Illal ladzina amanu. Maksudnya apa? Kecuali orang beriman. Kalau dia dulu dia baca satu juz, sekarang tak sanggup lagi. Satu lembar itu sama seperti dia baca satu juz waktu dia muda dulu. Artinya diberikan perlakuan khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi artinya walaupun ibadah dia itu dia kurang dia, tetapi diberikan kelebihan oleh Allah, pahalanya sama. Illal ladzina amanu wa amilus salihati. Tafsir dari pertama. Artinya masalah pahala. Yang kedua, semua orang memang diberikan kekurangan. Ketika wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Pandangannya sudah susah, pendengarannya sudah susah, kemudian jalan sudah susah. Illal ladzina amanu wa amilus salihati. Tapi perlakuan khusus bagi orang-orang beriman dan beramal saleh. Bukan artinya mereka tidak kurang, tidak. Artinya apa? Terus dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, orang sudah kurangnya kalau dia kampung ya. Padahal dia dulu orang yang saleh, amal saleh. Orang-orang yang seperti ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai seperti ini. Jangan sampai pikun. Nah, orang pikun. Nanti waktu ketika oh, ada punya. Jangan pernah kita pikun. Ini kan orang itu terus dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau ditarik nyawa bagahnya memang ya. Artinya memang yang pun takdir. Yang kedua panjang lajunya, dia pikir bagi-bagi. Ini kau macam-macam ni kau. Ya. Artinya ketika ditanya kenapa meninggal, sudah sampai waktunya. Jangan aja. Makanya kalau ingin minta ini umur itu jangan minta banyak umur, berkah umur kita. Ya Allah, berkahilah umurku ya Allah. Ya. Menjawab panjang umur, kepanjang lagi umur terdoa hati terpul dia makan dulunya. Ya berdoa dalam ya Allah lu bukan bina. Jangan dengan panjang umur. Padahal lu panjang umur, tengok kan. Dipanjangkan umur kita sampai 150 tahun. Dajak di haji kita bertemu haji ini, dajak di haji kita bertemu haji. Tak protes ya Allah lu bukan haji jangan. Betul ke panjang umur. Ya jadi kita minta berkah umur. Itu berkah umur. Jadi semua saraf-sarafnya akan berkurang, fungsinya akan berkurang, semuanya berkurang. Kecuali hati tidak pernah. Ya. Makanya seorang itu kalau untuk belajar kembali susah, ini susah. Tetapi ketika dia memanfaatkan fasilitas yang kedua diberikan oleh Allah, kita ini tidak pernah didasar. Kita yang selalu didasar ini. Makanya itu kan ilmu Jepang. Dia ilmu Jepang dan itu oleh otak itu seperti pisau, diasah-asah maka makin tajam. Ya, anda dengar hati ini lebih dahsyat dibandingkan pisau kepala ini. Lebih dahsyat lagi. Kalau hati ini sentuh diasah, maka ilmu lalu makrifah itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akan daur rumah hikmah itu luar biasa. Luqmanul Hakim diabadikan namanya dalam Al-Quran. Karena apa? Penuh hikmah hidupnya. Tak pernah belajar. Yang ada yang ditanya mulai berlumpurnya hana. Tidak ada yang pernah belajar hikmah. Khusus hikmah kan. Beda dengan nanti Imam Syafi'i. Dia belajar fikih. Imam Al-Bukhari dia cari hadis. Ini mencari hadis apa namanya? Ini untuk supaya apa namanya? Itu beda dengan ilmu ini tadi. Kemudian di belakang itu juga Imam Al-Bukhari juga ada ilmu ini. Dua-dua biasa. Ilmu ini dan ilmu ini. Imam Syafi'i begitu juga ilmu ini dan ilmu ini. Makanya akhlak itu kembali. Makanya satu menurun maka kembali. Karena banyak orang berilmu hana akhlak, hana ilmu. Hana barang ini tidak diasah. Yang diasah selalu ini. Kalau kita tanya apa dari ibu kayu, apa makna ibu kayu? Tapi akhlak hana. Ya. Karena apa ini tidak pernah diasah. Yang pernah diasah ini selalu diasah, tidak tajam kepalanya tidak tajam. Tapi hatinya tidak pernah tajam. Demikian. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi keluarga jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.